Oke, Shalom Halo. semua saudara yang bergabung di sini. Kami adalah komunitas yang namanya Ngopi Nusantara. Ngopi kependekan dari ngomongin Pati Sorgawi. Bermula dari setiap kita yang cuman rindu berbagi, lalu tiba-tiba berhenti karena pandemi. Lalu timbullah satu ide, kenapa kita nggak bikin grup aja di dalam lewat Zoom gitu. Nah akhirnya sudah terbangun cukup lama ya, dari berbagai daerah, berbagai tempat. Tapi satu komitmen kita bahwa kita hanya mau berbagi harapan buat teman-teman yang ada di luar sana gitu, bahwa Tuhan baik, Dia sangat baik, Dia mengasihi kita. Dosa manusia seluas alam semesta, tapi kasih Tuhan lebih luas dari alam semesta. Nah, itulah isi hati kita dalam komunitas ini. Ya, jadi visi kita adalah supaya setiap makhluk, segala makhluk bisa mendengar tentang kabar baik bahwa Yesus mengasihi kamu. Nah, hari ini salah satu keluarga teman kita, Inalingga dari Medan, gitu, akan berbagi apa yang dia dapat, yang jadi perenungan dia dalam minggu ini. Mari siapkan hati saudara, kita dengar. Silakan Ina. Oke, Shalom. Suara saya sudah jelas didengar. Amin. Baik, dalam minggu-minggu ini apa yang banyak ya, di hati saya yaitu ya tentang bangsa kita, tentang negara kita, dan juga tentang kondisi yang ada. Nah, kita sebagai kaum minor yang ada di Indonesia tentu sama-sama bisa merasakan apa yang terjadi di negara dan bangsa ini. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun di dalam kehidupan kita yang terjadi secara kebetulan. Yes. Setiap kita dari barat sampai ke timur, dari Sumatera sampai Papua, itu telah ditetapkan Tuhan lahir dan ada pada tempatnya masing-masing, gitu ya. Jadi ya kita ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau dimanapun kita berada, itu ada dalam rencana Tuhan. Dan mau nggak mau, kita ini adalah orang yang diutus Tuhan untuk bangsa dan negara kita, untuk menjadi terang dan garam. Dan caranya berbagai cara begitu ya. Tapi yang pasti, itu terlebih dulu Tuhan taruh di dalam hati kita beban, yaitu rasa cinta kita terhadap bangsa ini, rasa peduli kita terhadap bangsa ini, dan keinginan-keinginan, impian-impian kita, harapan-harapan kita yang baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya, sekalipun mungkin dengan tanda-tanda yang ada, dengan apa yang kita lihat dalam kondisi kita, banyak hal-hal yang di luar daripada pengharapan kita gitu ya. Kayak berapa minggu yang lalu terjadi orang lagi ibadah di daerah Lampung ya, Lampung apa Jambi itu ya, pokoknya di Sumatera ditutup gitu ya. Kemudian memang ada tindak lanjutnya, si Pak RT-nya katanya diproses hukum. Nah, terus baru aja kemarin tanggal 1 April di Jawa Barat terjadi lagi penutupan rumah doa. Gitu kan, videonya sudah beredar. Di daerahnya siapa tuh ya, pokoknya di Jawa Barat lah begitu. Nah, itu kan kalau kita lihat kok kayak begini ya, sementara pemimpin mengatakan diberi kebebasan beragama begitu. Tapi ternyata kondisinya tidak seperti itu di daerah-daerah tertentu begitu. Lalu apa yang kita pikirkan? Apakah kita kemudian menjadi kecewa, menjadi putus asa atau sedih? Itu pasti ada. Tapi apakah lalu terus kita berpikir
sudah tidak ada harapan untuk Indonesia. Saya selain itu juga berpikir tentang apa yang akan kita hadapi tahun depan, yaitu Februari ya, pokoknya tahun depan kita akan pilpres gitu ya, dan nanti bulan 9 kemungkinan ya, bulan 9 itu sudah mulai pendaftaran ya, pendaftaran capres dan cawapresnya gitu. Nah, pasti dalam minggu-minggu ini akan banyak sekali pergolakan begitu. Dalam minggu lalu banyak sekali orang kecewa karena banyak sekali yang berharap kita punya calon presiden yang sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi kemudian jauh sekali dari harapan kita, dan itu sangat mengejutkan dengan gagalnya pertandingan Piala Dunia umur 20 ya, U20. Katanya itu kena antara lain kena penolakan 2 kepala daerah Bali dan Jawa Tengah. Itu katanya begitu. Tapi kan sebetulnya pembatalan Piala Dunia itu nggak terjadi dalam sehari 2 hari, itu pasti sudah ada berbulan-bulan, walaupun persiapan itu 1-2 tahun yang lalu. Nah, yang menjadi banyak pemikiran orang bukan soal pialanya aja, tapi apa yang Pak Ganjar ucapkan gitu ya, bahwa dia mendukung pembatalan pertandingan Piala Dunia gitu karena ada Israel gitu kan. Nah, yang menjadi herannya kan kenapa yang itu kan persiapannya sudah berapa tahun, terus kenapa kemarin-kemarin nggak ada kayak gitu, kemarin-kemarin malah tanda tangan setuju gitu. Nah, tapi tiba-tiba keluarlah ucapan. Nah, kemudian itu yang menjadi hal yang banyak dimunculkan gitu. Akhirnya dalam seminggu kemarin tuh Pak Ganjar itu menjadi tokoh yang tidak lagi disukai oleh para pendukungnya. Dan banyak sekali para pendukungnya mengatakan saya tidak akan dukung Pak Ganjar kalau dia dicapreskan, ya begitu. Nah, saya itu sangat sedih sekali gitu ya, bukan soal Pak Ganjarnya aja gitu ya, tapi kita terus terang ya, siapa ya calon gitu, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi kembali apa yang saya lihat itu, kita serahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Lalu tadi malam saya dapat kiriman foto tentang vote di TikTok. Vote di TikTok tentang pemimpin terfavorit gitu. Muncullah di situ ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Ahok terakhirnya. Pak Mahfud MD termasuk. Yang serunya itu suara paling tinggi untuk Pak Ahok. Wow. Vote-nya 1.400. Yang suara untuk Pak Ahok tuh 1.500. Itu kita kan ngomong soal tokoh favorit, bukan calon presiden kan, gitu ya. Nah, terus saya posting itu di sosmed saya. Itu semuanya juga pada yang biasanya nggak pernah komen, jadi tiba-tiba udah banyak yang komen Pak Ahok, Pak Ahok. Terus saya tadi pagi lah begitu ya, apa tadi malam ya, saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, semua juga pengen Pak Ahok ada gitu. Yes. Tapi kondisinya nggak mungkin, karena kan calon presiden itu cacat hukum itu nggak mungkin gitu kan. Nah, terus nggak tahu gimana saya jadi nangis gitu kan, saya nangis, terus flashback kembali gitu ya, bagaimana waktu itu, waktu dia sudah masuk penjara, hari pertama dia masuk Salemba, terus tengah malam itu saya bangun jam 2, saya tiba-tiba teringat Pak Ahok, itu saya mimpi lihat dia dengan, waktu itu masih dengan Ibu Vero, saya lihat gitu, terus saya langsung berdoa. Akhirnya teman saya bilang bahwa malam itu pas waktu saya jam doa tuh dia dipindahkan ke Mako. Nah, setelah itu dia semakin mengalami banyak perubahan lagi di dalam penjara. Tapi kemudian apa yang terjadi kita sudah tahu. Nah, kembali yang saya ingat adalah apa? Kenapa Pak Ahok mengalami itu semua? Kembali lagi dari ucapannya. Jadi Pak Ganjar juga dari ucapannya. Wow.
Jadi di situ Keren. betapa orang yang digadang-gadang bisa menjadi pemimpin hanya ucapan yang begitu dipelintirlah sama lawan politik, kan kemudian ketahuan bahwa sebetulnya ucapan Pak Ahok itu diedit. Tapi kan karena kondisi yang ada itu udah panas dan akhirnya menjadi liar begitu saja. Ini Pak Ganjar juga begitu. Banyak kita yang sebetulnya Tuhan mau bekerja luar biasa. Tapi kena ucapan begitu ya. Kenapa itu bisa jadi hal yang bikin seperti ranjau gitu. Seperti ranjau. Saya nggak tahu apa sekarang rencana Tuhan untuk Pak Ahok. Walaupun dia masih dicintai, sangat dicintai oleh orang Indonesia. Dan mereka diam saat ini. Saya ingat sekali euforia pada waktu itu. Tetangga saya yang udah lari ke Australia, kemana gitu ya, waktu zaman 98, kembali ke Indonesia untuk mau pilih Pak Ahok. Kemudian apa yang terjadi? Gagal semua, mereka hancur hati. Mereka kembali lagi ke Australia, ke New Zealand, udah nggak mau lagi cerita apa-apa begitu. Itu yang bikin saya nangis tadi pagi. Tuhan, ini bagaimana bangsa ini? Sementara berapa bulan lagi akan ada pilpres begitu ya. Nah itu kemudian yaitu keluarlah apa katanya Filipi 4. Sini saya bacakan. Apa itu? Filipi 4 ayat 7 sampai 8, ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di situ saya berpikir, ya secara normalnya manusia saya khawatir untuk bangsa ini. Maksudnya kan sudah lama lah ya, dari dulu saya waktu Pak Jokowi terpilih jadi presiden itu saya gembiranya bukan main ya, 10 tahun ya. Kemudian saya pikir lanjutannya sih ada orang yang pasti udah Tuhan sediakan. Saya pikir orangnya ini, tapi kenyataannya kok jadinya begini gitu. Makanya akhirnya marilah berpikir yang baik saja, berpikir yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang indah. Karena sebagaimana saya ingin yang terbaik untuk Indonesia, Tuhan jauh lagi lebih ingin. Jadi saya pikir pasti Tuhan punya rencana untuk ini semuanya, bukan soal untuk Indonesianya aja, tapi untuk kita yang kaum minoritas, untuk kita yang anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di Indonesia untuk menjadi terang dan garam di Indonesia. Hal-hal yang tidak enak ini akan membuat kita menjadi semakin bergantung kepada Tuhan, semakin lagi melihat sebetulnya rencana Tuhan apa begitu. Saya bukannya anti gereja ya, tapi kalau sampai hal-hal seperti itu yang Tuhan izinkan, berarti kita harus berpikir ulang sebetulnya Tuhan mau seperti apa kita berkumpul, Tuhan mau seperti apa kita berdoa bersama, Tuhan mau seperti apa kita beribadah begitu. Ya, puji Tuhan untuk kita-kita yang di kota besar yang bisa di gerejanya dengan tenang, nyaman beribadah gitu ya. Tapi untuk mereka yang misalnya di satu daerah mereka cuma 10 keluarga yang Kristen, mereka akan sulit sekali gitu. Akan sulit sekali. Jadi kita nggak bisa bilang ya bagaimana ya, tapi cobalah rasakan kehausan mereka. Rasakan kerinduan mereka, mungkin mereka katanya itu rumah doa ya, berarti mungkin seperti kelompok sel atau apa ya, itu pun disuruh tutup gitu. Jadi di sini saya lihat bahwa memang benarlah kita ini terang dan garam dunia, iya kan? Terang itu sedikit aja gelap itu langsung belingsatan gitu. Padahal cuma rumah doa loh, bukan gereja. Saya lihat itu rumahnya kecil ya, sebesar kamar saya barangkali. Itu ditutup, gitu, disegel gitu. Padahal rumah doa katanya seminggu cuman berapa kali ya gitu mereka ibadah gitu. Mungkin 2-3 keluarga atau bagaimana gitu. Nah itu jadi itu yang mau saya sampaikan, kondisi sepertinya memang semakin tidak pasti begitu ya.
Harapan-harapan kita banyak yang tadinya kita pikir mungkin inilah akan jadi pemimpin kami. Ternyata kok kayak begini ya. Nah, itu kemarin jadi saya bilang sama teman-teman saya, jangan golput. Tapi tetap juga jangan pilih orang-orang yang radikal. Serahkan nama Tuhan, Jehovah Jireh. Kalau Tuhan bisa menyediakan berkat, Tuhan juga akan bisa menyediakan calon pemimpinnya untuk Indonesia yang akan seturut dengan rencana Tuhan gitu. Terus kalau katanya orang Islam kun fayakun. Jadi kalau udah itu kehendak Tuhan, nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Jadi marilah kita seperti Filipi 4 itu katakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan mari kita tetap berdoa setiap hari supaya Tuhan munculkan orang. Seperti dulu kita nggak sangka tiba-tiba muncullah presiden yang sekarang begitu. Pasti ada. Ya, kalaupun orang itu mungkin yang seperti tidak kita harapkan, kalau itu yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana begitu. Yaitu jadi itu yang hari ini saya mau sampaikan, karena memang dalam seminggu ini yang saya pikirkan adalah tentang Indonesia dan calon pemimpinnya. Baik, Tuhan Yesus berkati. Wow. Oke, saya bisa tambahkan. Bisa. Sangat bisa. Ini kan seminggu ini kita akan ini kan, hari ini Sunday Palm ya, hari Minggu Palem ya. Ini saya punya puisi untuk hari Jumat, tapi ini terserah nanti mau disampaikan atau disertakan atau tidak ya dalam rekamannya. Ini saya nggak tahu ini nulisnya kapan, tapi berapa hari yang lalu saya ketemu, aduh ini puisi yang saya tulis, Good Friday Poem. Nah, oke. Baik ya, saya akan bacakan. Ketika salib itu kulihat, ketika terang itu menembus melalui lubang paku, mencari aku dalam gelap, cahaya harap itu merayap, turun dari mahkota durinya, membasahi hati kelamku. Dengan darahnya, cawan kutukku telah diminumnya, ditelannya sakitku, ke dalam lambungnya yang robek oleh racun pemberontakanku, takkan pernah dapat kuhapus dari denyut kenanganku. Takkan lagi ada gambar yang lebih indah dari kasih yang telah terluka di cakrawala jiwaku. Masih adakah yang perlu kuminta? Sementara dia telah mengosongkan dirinya bagiku. Di sanalah aku belajar satu bahasa yang kata-katanya begitu sedikit, namun tak sanggup untuk diucap. Di sanalah terdengar nyanyian yang tak sanggup dibunyikan oleh sejuta dawai, oleh sejuta pemetik. Nyanyian yang tercipta ketika cintanya menggetarkan segala rongga yang kosong. Namun nyanyian itu mudah mengalir dalam lantunan dari bibir yang hatinya ditebus. Dari sanalah aku awali harapku, dan kesanalah aku akhiri mimpiku. Ku ingin kata dan laguku menyatu, melukis sekali lagi, agar salib itu dapat sekali lagi terlihat bagi mata-mata di dunia. Tuhan Yesus berkati. Wow, Ina. Wow. Keren banget. Wow, Ina. Wow. Orang teater dia sekolah, saya kenal banget, ya itu. Saya di Prambos, Ina lah, ya karena seni, gitu. Nah, yang luar biasa perjalanan dia betul-betul dipimpin Tuhan sampai dia berbelok, ya.
bahwa dia memilih hidup untuk Tuhan gitu. Itu sebab seniman tanpa Tuhan dia Tuhan. Nah, seniman tanpa Tuhan tuh dia yang Tuhan. Coba kalian lihat lirik ya. Lirik itu puisi yang saya maksud di sini. Ini satu cerita panjang dipadatkan gitu dalam pilihan kata yang itu. Makanya dia bermakna banget. Ya. Wow, indah ya. Dalam kita ada. Amin, amin. Oke, dari apa yang Indah sampaikan, nggak jauh-jauh, semua punya ketakutan yang sama. Ada dua takut sih, takut yang baik dan takut yang nggak baik, gitu. Saya melihat bahwa di akhir zaman ini satu kuasa ketakutan sedang turun dan mau menggeser kasih Allah, sehingga manusia akan dikungkung hidup dalam atmosfer takut. Gitu kan, seperti yang saya pernah berbagi dengan kalian, Tuhan itu pakai iman kita untuk dia bisa bekerja melalui kita. Sementara iblis pakai ketakutan untuk menghancurkan kita. Nah, saya nggak perpanjang, saya nggak utak-atik apa yang Ina bilang sudah sangat bagus. Saya hanya mempertebal menutupnya dengan Mazmur 121 ya, ayat 2 dan 3. Ini ungkapan seorang Daud. Kalau saya pakai apa ya? Saya pakai istilah gambar besar kerajaan Allah, itu sebenarnya Daud, Yesus, dan kita. Kita ini penerus-penerusnya Daud. Nanti saya baca aja dulu ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ini baru diskusi kemarin. Saya di Ambon kan, saya posisi di Ambon. Saya cerita dikit tentang penjaga. Saya mengerti gitu ya. Satu hal. Pertama saya datang di Ambon 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu kita kontrak rumah. Begitu Ambon berdarah, Ambon rusuh, saya nggak bisa di situ, sangat terancam banget gitu. Jadi kita ke gereja, lalu ada ruangan kerja yang sudah kita manfaatkan aja. Jadi tempat tinggal saya sampai sekarang nih, kalau sudah lihat di gambar, inilah ruang tinggal saya, gitu sampai sekarang. Jadi saya memang di Ambon tinggalnya di dalam gereja. Nah, yang saya mau bilang begini, sekian puluh tahun saya ngerti tentang penjaga karena begitu saya buka horden langsung satpam di depan. Lalu kalau saya ke kiri itu udah sekretariat gitu, semua di dalam gedung ini. Nah, jadi saya ngerti puluhan tahun tentang apa sih penjaga. Cuman ini yang saya mau bilang beda banget. Penjaga yang di saya ini dibayar sama gereja. Dia bisa terlelap. Gedung ini pernah terbakar karena penjaganya terlelap. Gitu. Kadang saya bangun cari kemana nih satpam, lagi ketiduran atau lagi keluar. Gitu. Saya udah puluhan tahun tinggal di sini. Saya melihat, oh ini penjaga. Sekarang saya mau tanya kalian, Tuhan menyatakan bahwa dialah penjaga kita. Emang kita bayar Tuhan? Di sini kamu lihat bedanya. Kamu lihat ya. Bayangin. Kamu terlelap, dia nggak terlelap. Dia nggak sama dengan security yang lo bisa gaji berapapun. Gitu. Mari pikirin. Kalau kita ragukan itu, saya rasa bahwa saya juga ragu apakah kita sungguh-sungguh kenal dia. Nah lalu saya coba bedah gitu. Ternyata Tuhan yang ditulis di Mazmur ini kata YHWH itu adalah begini.
Orang Ibrani nggak boleh nulis nama Tuhan gitu. Mereka nggak sanggup, terlalu kudus sehingga diganti. Bahkan setiap kali kata Tuhan ditulis itu mereka ganti mata pena. Begitu kudusnya gitu. Oke, yang saya mau bagi bukan itu. Yang saya mau bagi ternyata YHWH punya arti existing one. Artinya gini, sudah ada yang hadir, satu pribadi yang memiliki eksistensi dari sekarang sampai kekekalan. Dia nggak sama dengan semua penjaga-penjaga yang lu bisa bayar. Nggak ada. Nggak sama. Nggak sama. Bayangin, itu apa, YHWH itu satu eksistensi Tuhan. Keberadaan Tuhan. Itulah hadirnya Tuhan. Dan tujuannya ada 4 di sini. Tujuan sebagai penjaga ada 4. Yang pertama, menyatakan empati buat kamu. Beda sama yang kamu dengar dari orang. Pengajaran kamu dengar, Tuhan marah lah, terkutuklah kamu lah. Nggak ada di situ. Gitu. Menyatakan empati buat kamu. Kenapa? Kamu berharga. Kamu gambarnya. Kamu God's image. Dia menangis kok waktu kita gagal, waktu kita jatuh. Dia tebus yang tadi Ina baca di puisinya. Gila, itu mahalnya, mahal banget. Yang kedua, untuk menyelesaikan yang tidak terselesaikan. Hebat nggak penjaga kan? Ada nggak pribadi yang lain yang punya ide seperti ini? Yang ketiga, membuktikan komitmen diri. Wow. Kalau kita belum bisa rasa, bukan berarti dia nggak buat itu. Kadang kita bilang kita belum dapat petunjuk. Bukan. Dia selalu kasih petunjuk. Hanya kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Nggak satu-satunya bentuk. Tuhan nggak begitu. Tuhan punya banyak jendela, pintu untuk berkomunikasi dengan kita. Luar biasa. Ya, membuktikan komitmen diri. Yang terakhir, menyertai kamu, meneguhkan kamu. Itu YHWH. Itu Tuhan yang disebut dalam Mazmur 121. Penjagaku siang dan malam. Kiranya sharing hari ini, kiranya rohmu bisa mendengar, menangkap itu. Jangan takut. Yang Tutus sampaikan minggu yang lalu. Udah kok berkali-kali kekristenan mau dihancurkan. Kita belum ngalamin hidup-hidup dijadikan obor. Masa-masa yang enggak. Kristen memang bukan sulit. Mustahil. Sebab tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menghidupkan kekristenan. Nah itu sebabnya. Sekaligus satu yang luar biasa. Roh Kudusnya bukan di luar. Dia di dalam kita. Kamu nggak perlu takut. Kamu nggak perlu takut. Penjagamu tidak terlelap siang dan malam. Bukan sekarang. Sampai selama-lamanya. Amin.